berkata, no, tidak bisa kamu stop saya. Tidak ada apa-apa loh saudara, tadi bisa tiba-tiba di sini guatelnya luar biasa saudara. Ya, tapi saya percaya pesan firman Tuhan harus diberitakan. Firman Tuhan harus disampaikan. Karena Anda, Bapak Ibu Saudara semua adalah umat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini untuk pertama kalinya setelah mungkin hampir 1,5 bulan, betul? Oh, hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan ada PPKM ya, jadi saya dengar juga ini baru pertama kali yang di kota Shalom. Hari ini kita ketemu kembali saudara, mari syukuri saudara. Ya, syukuri, ini anugerah, ini kesempatan, ini kemurahan Tuhan buat kita. Kami sendiri juga sudah hampir 2 bulan juga tidak kemana-mana saudara ya. Tapi minggu lalu kami pertama kalinya juga kami ke Jawa Timur. Mulai lagi pelayanan. Dan saya percaya inilah waktu di mana setiap kita harus belajar dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita harus bangun iman kita. Kita harus beri makan iman kita. Tidak bisa bergantung kepada orang lain, tidak bisa bergantung pada situasi dan kondisi kita ataupun persekutuan rame-rame seperti ini. Ada waktunya kita semua harus tumbuh sendiri dengan Tuhan. Amin saudara. Dan ini waktunya kita belajar. Kita belajar berjalan secara pribadi masing-masing dengan Tuhan saudara. Ya, ujian itu datang sewaktu-waktu. Dan waktu ujian datang itulah yang menentukan dan menunjukkan seberapa iman percaya kita kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi semua situasi yang terjadi itu ujian buat iman kita. Ya, dan mari kita terus percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang mengatasi semua situasi dan kondisi kita. Saudara percaya itu? Amin saudara. Amin saudara. Amin. Kita mau belajar malam hari ini saudara. Apa yang membuat hidup kita ini terus tumbuh di dalam Tuhan. Dan kita ini punya kehidupan yang berbuah. Ya, kita mau belajar bagaimana kehidupan kita ini kehidupan yang berbuah. Apa artinya berbuah? Artinya kita mau bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada yang bisa dinikmati dalam kehidupan kita ini buat orang lain. Itu namanya hidup kita berbuah. Ya, bukan cuma hidup sekedar hidup untuk diri kita sendiri hidup, bukan saudara. Tapi mari milikilah, mari kejarlah kerinduan bahwa Tuhan, aku hidup untuk menjadi berkat. Aku hidup di dalam Tuhan, pengenalanku kepada Tuhan, perjalanan kekristenanku, perjalanan yang berbuah. Amin saudara. Bukan cuma berhenti terima keselamatan, sudah stop di diri kita. Bukan saudara. Tapi biar keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bawa juga untuk menjadi keselamatan buat orang lain. Keselamatan buat sekeliling kita, di sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat. Amin saudara. Ya, kita mau belajar. Yang pertama, kita buka di Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita mau baca sama-sama yang keras, bisa ditampilkan atau tidak? Atau semua sudah ya? Oke, puji Tuhan. Oh, Yeremia. Yuk, yang ada handphone, yang ada Alkitab, mari buka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Stop di sini dulu. Kita baca lagi sekali, yang keras ya saudara. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Alkitab berkata dengan sangat jelas, kita akan jadi orang yang diberkati. Kita akan jadi orang yang diberkati. Bagaimana kita jadi orang yang diberkati? Orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Mengandalkan itu artinya apa? Istilahnya kalau bahasa kita itu gacoe. Gacoe itu apa ya bahasa kerennya ya? Istilahnya lakon ya. Maksudnya sesuatu yang jadi pegangan dan peran yang paling utama dalam hidup kita. Itu Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika kita menjadikan Tuhan nomor satu, andalan hidup kita, Alkitab berkata, kamu diberkati. Siapa yang tidak mau diberkati di sini? Ada? Ada yang tidak mau diberkati? Saya percaya semua kita mau diberkati. Amin. Semua kita mau diberkati. Tidak ada yang tidak mau diberkati. Ya, ayo lambaikan tanganmu. Siapa yang mau diberkati? Saya Tuhan, saya mau diberkati Tuhan. Saya mau terima berkat daripadamu. Amin saudara. Amin saudara. Yes. Dan mari kita belajar kunci nomor satu adalah mengandalkan Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada situasi dan kondisi di sekitar kita, bukan pada keadaan kita hari ini, bukan saudara. Mari mengandalkan Tuhan, mari menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan itu akan membuat kita jadi orang yang diberkati. Amin. Nah sekarang lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Kalau kita jadi orang yang mengandalkan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menaruh harap kita kepada Tuhan, kita akan jadi orang yang diberkati. Apa artinya diberkati? Ayat yang ke-8 menjelaskan. Baca sama-sama ya, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidup kita ini seperti pohon yang ada di tepi air. Bagaimana bisa kering saudara? Orang di tepi pinggiran air, mata air, sumber air di situ. Bagaimana pohon itu bisa kering? Tidak bisa. Itu sebabnya diberkati. Arti kata diberkati ialah apa? Kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ketika panas itu datang, apakah panas itu bisa mengeringkan hidup kita? Tidak bisa. Karena kita ada di tepi air. Karena kita ada di tepi air, di sumber mata air itu. Membuat kita apa? Suplai air itu terus mengalir. Ya, ketika kita menjadi pribadi dan kita menjadi umat yang mengandalkan Tuhan, kita akan terima suplai ilahi saudara. Terus menerus kita akan menerima dan menerima suplai ilahi. Asal jangan mingser, jangan minggir dari mata air itu. Ya, jangan dicabut pohon hidup kita pindahkan ke yang lain yang menjanjikan sepertinya. Jangan saudara. Mari percaya kepada Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan Sang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi, yang membuat dari yang kosong, yang tidak ada, menjadi ada. Itu Tuhan kita. Dia Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Firman menuliskan hal itu. Ya, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, daunnya apa? Tetap hijau. Karena apa? Karena di tepi air,
suplai airnya itu membuat daun hidup kita tidak pernah kering. Kalau kering nanti warnanya kuning. Setelah kering, kuning akhirnya apa? Rontok, saudara. Tapi kalau hijau, dia akan terus makin mekar, berkembang dan berkembang. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika menghadapi tahun kering pun tidak perlu khawatir. Dan tidak akan khawatir. Kenapa? Karena ada di tepi air. Airnya terus nyumber terus, saudara. Ya, akar hidup kita ini nyerap air yang segar. Akar hidup kita ini terus nyedot air surgawi. Kita dipenuhi dan disegarkan dengan air surgawi, saudara. Itu yang membuat pohon hidup kita tidak pernah kering. Amin, saudara. Yang terakhir, tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa yang tidak mau ini? Hidup kita terus berbuah dalam sepanjang musim. Amin, saudara. Ini janji yang pertama. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana, saudara? Mengandalkan Tuhan. Letakkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu. Ya, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita buka di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan yang kelima. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Amsal 3 ayat yang keempat dan yang kelima. Sudah dapatkan semua? Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang kelima dan keenam. Maaf. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar. Ayat yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Mengandalkan Tuhan artinya apa? Mempercayai dia dalam segala hal aspek kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini mengandalkan Tuhan, saudara. Ini membuat hidup kita diberkati. Bukan berarti kita tidak ada pergumulan, kita tidak ada persoalan, bukan, saudara. Ya, bukan berarti kita tidak mengalami teriknya matahari, kesulitan yang ada di dunia ini, tantangan dan semuanya. Enggak, saudara. Selama kita masih hidup di bumi, kaki kita masih napak di bumi ini, tetap kita ini daging, saudara. Ya, pergumulan, persoalan semua kita hadapi. Tapi bagaimana kita mempunyai kehidupan yang terus menghasilkan buah dalam segala musim, dalam semua pencobaan, semua tantangan, semua ujian, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, itu kuncinya. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara lihat saya seperti saya tidak punya pergumulan ya, saudara ya. Betul? Saya tidak punya pergumulan, tidak punya persoalan. Betul nggak, saudara? Saudara melihat seperti itu, saya merasakan kayaknya hidup saya enak, kok pandang enak gitu ya. Siapa bilang saya berangkat ke sini dengan segala pergumulan, saudara? Serius, sebelum saya perjalanan ke sini, saya mampir ke rumah sakit. Ayah saya kemarin tanggal 17 Agustus, tiba-tiba telinga sebelah kanan mengeluarkan darah. Ayah saya, saudara. Dan hari itu sebetulnya ada pertemuan dan kita ada kumpul berdoa bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Setiap bulan kami berkumpul dengan keluarga Bahtera, kami berdoa bersama-sama. Menghadapkan bangsa dan negara dan menghadapkan semua dan semuanya kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dan mencari wajahnya. Waktu mau berangkat, saudara, waktu mau berangkat, sudah siap semua. Ya, semua yang akan dibawa dan semua sudah siap. Saya cuma tinggal nunggu dijemput. Karena kita berangkat rame-rame, kita berangkat bersama-sama. Tiba-tiba suster saya teriak, telinganya kungkung keluar darahnya, di bantal berdarah semua ini, ya. Langsung saya diam. Nah, di sini loh, saudara, ujian setiap hati dan hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata apa tadi? Tidak mengalami terik. Tapi saya mengalami, enggak ngalami lah, ini terik nih mau berangkat
Doa loh saudara, bukan mau berangkat jalan-jalan nih. Mau berangkat doa, dikabari ayah saya telinga kanan keluar darah. Memang ayah saya sudah berusia lanjut, 85 tahun. Ya, sudah istilahnya ya karena faktor umur lah ya, sudah karena faktor umum. Tapi sehat dan tiba-tiba seperti itu. Dan saya tidak menyangkali saudara, hati saya tiba-tiba Tuhan, ini saya mau pergi ini bagaimana? Terus saya langsung ingat nih, itu kan tanggal 17, saya langsung ingat nih, jadwal saya kan ada 18, 19, 20, 21 saya harus ke Jawa Timur. Hari ini nih saya ada di sini, itu tanggal 17. Begitu dengar telinga keluar darah, langsung pikirannya apa? Tensi gitu ya. Terus saya mencoba mencari dokter segala macam, tidak. Dan dalam semua pergumulan itu saya diam. Sejenak saya langsung diam. Saya berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saya langsung lihat ke kaca, saudara. Saya tidak peduli situasi saya hari itu. Saya berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau pegang kendali semua situasi. Terus saya tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Terus saya tuh sudah tidak mikir istilahnya rumah sakit dan kalau bisa menghindar dari semua itu ya. Kita tidak ada yang mau mendekat lah. Dan saya berkata, terus ini bagaimana Tuhan? Saya tidak, pengetahuan saya, pengertian saya begitu saya bilang kuping keluar darahnya, waduh ada pembuluh yang pecah, betul enggak? Ya, wah, ada pembuluh darah yang pecah nih. Tapi waktu saya diam, saya dengar satu suara, semua baik. Itu suara yang saya dengar, semua baik. Terus saya begitu dengar suara semua baik, saya berteriak, terima kasih Tuhan, saya percaya semua baik. Semua baik, saudara. Tapi keadaan yang saya lewati baik enggak, saudara? Tidak baik. Tapi saya mau berkata, semua baik. Ini loh saudara, ini bahasa iman. Ya, ini bahasa iman, ini yang mau saya gemakan. Jadi saya saat itu situasi ayah saya tidak baik, saya gemakan semua baik, semua baik. Dan saya tidak bisa menipu diri saya. Ada ketenangan ilahi, ada damai sejahtera ilahi. Terus saya berkata kepada suami, anak-anak dan semua, kalian berangkat dulu. Semua berangkat dulu. Ya, saya akan urus dulu semuanya. Terus Tuhan kasih hikmat, dibawa kemana dan lain sebagainya, semua diatur. Dan Tuhan sediakan semua yang terbaik. Datanglah saya panggil ambulan saudara. Terus dites tuh biasa tuh hari-hari ini semua kan dites dulu ya. Nggak mau terima itu kalau hasilnya kita jelek misalnya. Saya berkata pasti baik. Karena Tuhan berkata apa? Semua baik. Semua baik, saya percaya semua hal pasti baik saudara. Negatif, pasti negatif saya. Tapi harus dites ya Bu, silahkan. Mau dites silahkan saudara. Terus dites betul saudara, hasilnya negatif. Oke, saya bawa untuk dirawat, dicek. Dan waktu sampai ke tempat klinik ya, saya bawa ke klinik, bukan rumah sakit umum pada umumnya, tapi ada seorang family kami yang dokter dan ada klinik gitu ya. Terus dibawa ke sana, diperiksa. Lah yang ajaib saudara, waktu masuk, susternya berkata di sini tidak ada fasilitas CT scan, tidak ada fasilitas MRI. Ya adanya hanya istilahnya laboratorium dan ronsen saja. Oke? Langsung dokternya itu datang. Yang ajaib lagi, dokternya baru hari itu praktek setelah sekian bulan dia pergi tidak praktek saudara. Jadi buat saya waduh diatur Tuhan dengan sangat sempurna. Nah, dokter ini anak Tuhan ya. Waktu datang belum lihat, cuman lihat dari di luar kamar gitu ya. Lihat saya cerita keluar darah, anehnya dan ajaibnya. Langsung berkata ambil alat-alat THT. Dokternya tidak berpikir ini pembuluh darah pecah atau apa, enggak saudara. Saya mau periksa telinganya, karena keluar darah kan dari telinga saudara. Terus langsung alat-alatnya ada, datang disenteri bagian telinga gitu ya. Tidak mikir CT scan, tidak mikir MRI, tapi langsung bilang saya periksa telinganya. Waktu disenteri gitu ya, oh ini loh penyebabnya. Terus istilahnya pakai sedikit kayak pinset ya, didudut.
Ternyata tahu, bahasa Indonesianya apa ya, dokternya berkata, kalau bahasa saya paling gampang, kesumpelan. Telinganya kesumpelan. Bahasa dokternya apa? Saya enggak tahu. Coba kamu cari bahasa paling pas dengan kesumpelan itu apa? Saya bingung. Tersumbat, ya bolehlah tersumbat saya. Jadi kesumpelan, saudara. Mungkin dia bersih-bersih, pakai tisu, pakai apa, saya enggak ngerti, saudara. Dan terjadilah infeksi. Ya, oke, ini dibersihkan dan kesakitan. Jadi oke, ini dibersihkan bertahap, enggak bisa sekaligus disedot dibersihkan semua, enggak bisa, saudara. Kemarin tanggal 17 dibersihkan sedikit, keluar, saya tuh lihat sampai, aduh, orang bilang tuh ngeri ya, kecil-kecil gitu banyak, tapi jadi ini enggak tahu berapa lama kesumpelan juga kita enggak ngerti, saudara. Tapi saya mau percaya semua baik. Amin, saudara, semua baik. Saudara lihat hari ini sepertinya saya enggak ada pergumulan, saya berangkat ke sini ya pergumulan, meninggalkan ayah saya seperti masih geletak istilahnya ya. Kemarin dibersihkan lagi, hari ini tadi saya ke sana siang masih belum dibersihkan, mungkin agak sorean. Saya sampai di sini saya terima kabar sudah dibersihkan dan sudah bersih. Amin, saudara. Saya tidak mikir pertama mau tak cancel, ini kondisi papa saya gini, saya istilahnya gimana ya, mau ditinggal nggak jelas, ada ketakutan, kekhawatiran nggak? Pasti ada, pasti ada. Tapi yang saya belajar mengandalkan Tuhan. Yang saya belajar percaya kepada Tuhan dan tidak pakai pikiran saya sendiri. Saya tidak mau melihat pakai mata saya sendiri. Memang yang saya lihat ayah saya tergeletak, ayah saya nggak bisa apa-apa, saking sakitnya. Telinga sakit, itu seluruh tubuh sakit, saudara. Membuat tensinya naik, membuat semua organ tubuhnya yang lain naik. Dokternya bilang ini tensi bisa tinggi, misalkan hasil lab ini jelek, karena apa? Karena infeksi, ya, karena infeksi. Makanya saudara kita harus berhati-hati. Hidup kita harus bebas dari infeksi, saudara ya. Yang namanya infeksi bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mari hidup kita dipenuhi dengan air kehidupan, biar pohon hidup kita ini terus merambat di mata air yang segar. Mata air ilahi, itu yang membuat daun kita tetap hijau, itu yang membuat hidup kita tetap berbuah walaupun melewati panas terik, walaupun kita di dalam istilahnya apa, musim kering ya, tapi itu tidak akan mempengaruhi hidup kita karena hidup kita tertanam pada sumber air kehidupan. Itu iman. Kita berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau pengertian saya, kenyataannya ini ya pengennya saya apa? Istilahnya orang bilang menungguin ayah saya. Ya, nungguin kalau gimana-gimana nanti gimana. Istilahnya kan seperti itu, saudara. Tapi saya berkata Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Ketika dia berkata pergi, saya tetap akan pergi, walaupun kenyataan mata yang saya lihat, kondisi ayah saya, apakah sudah membaik? Sudah, ya, sudah membaik dibandingkan tanggal 17, hari ini sudah lebih baik, saudara. Ya, sudah lebih baik, sudah lebih segar, sudah tidak demam. Waktu datang itu demam. Demamnya karena apa? Karena infeksi. Ya, karena ada infeksi, jadi menyebabkan badannya demam. Tapi ini iman, saudara. Ya, kalau buat saya milih apa? Ya milih saya tetap di Semarang, saya nungguin ayah saya. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan. Hidup yang terus memberi buah di tengah semua pergumulan. Makanya tadi saya bilang kan, saudara melihat saya tidak ada pergumulan. Siapa bilang? Siapa bilang, saudara? Ya, terus saya pikir, nanti bisalah istilahnya bayar rumah sakit itu nanti pada saat pulang. Kan saya kenal nih, saya pikir begitu. Tiba-tiba kemarin suster saya ngabarin, Mami ini didatangi bagian admin, diminta untuk kasih down payment, sudah. Saya diam lagi, sudah tersedia, sudah ada, dia bilang. Oh, oke, sudah sus, nanti ditransfer aja, mintakan rekening. Itu saya belum buka, istilahnya belum buka account loh, saudara. Tapi saya percaya pasti ada. Dan memang betul, pagi itu ada yang berkati saya dan itu bisa untuk payment.
Itu bisa untuk uang muka, saudara. Di situ saya bilang amin Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan dari Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah terlambat. Sekalipun kita sering menganggap Allah kita terlambat menolong kita. Tapi mari percaya, Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Saudara, kalau nggak ngalami, nggak ngerti. Ya, tapi ketika ngalami, saudara akan tahu. Saudara tahu yang ditransferkan itu ya exactly uang muka yang rumah sakit itu minta. Rumah sakit minta untuk di DP 3 juta, saudara. Saya buka pagi itu ketika dengar itu saya sebetulnya istilahnya apa? Iseng sih, iseng. Ada ndak ya gitu loh, iseng saudara. Saya buka, itu aja transferan itu masih pending. Pending itu artinya mungkin baru terjadi, transferan belum masuk saudara ya. Tapi kalau sesama bank kan langsung sebetulnya sudah masuk. Walaupun itu tulisannya di situ pending, tapi tidak pending. Tuhan kita on time saudara. Tuhan kita tepat waktu. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Langsung saya berkata sama suami, ini dimintain uang muka DP, saya bilang sudah tersedia, silakan ditransfer, ini nomornya. Percayalah saudara, itu yang Alkitab berkata, hidup kita akan berbuah. Apakah Tuhan mempermalukan orang yang mengandalkan Dia? Tidak pernah. Percayalah saudara. Alkitab menuliskan, tidak pernah dipermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak pernah dipermalukan orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Deg-degan iya, mepet iya saudara, ngeri, terakhirnya apa? Sedep. Amin saudara, ngeri sih waktu berkata dimintain DP. Karena bayangan saya kenal kok sama yang rumah sakitnya ini. Nantilah bayarnya nanti, pasti ada enggak? Pasti ada. Saya sih percaya saudara, pasti nanti ada. Tapi tiba-tiba minta DP, itu di luar apa yang saya pikir saudara. Karena saya pikir saya kenal juga berkali-kali waktu yang lalu ibu saya juga dirawat di sana. Mereka percaya kepada kami, ya mereka percaya pasti nanti lunas. Ya kita nggak pernah ninggalkan dan tidak dibayar, enggak saudara. Tapi tiba-tiba hari itu, pagi itu tanggal 18 dimintain uang muka. Dan percayalah Tuhan itu menyediakan tepat pada waktunya. Itu yang Alkitab tadi katakan, ketika hidup kita, akar kita ini nembus mata air, pohon hidup kita ada di tepi aliran air. Itu yang membuat kita menghasilkan buah setiap musim. Sedang musim pergumulan, sedang musim pencobaan, sedang musim tantangan, tetap kita menghasilkan buah kehidupan. Tetap kita menghasilkan buah mujizat bersama dengan Tuhan. Amin. Kuncinya di mana? Mengandalkan Tuhan. Ya, tidak semudah kata-kata, tapi mari saudara belajar, percaya. Mengandalkan Tuhan dimulai dengan apa? Percaya. Percaya kepada siapa yang saudara, Bapak Ibu sembah. Saudara menyembah siapa? Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Dia sudah buktikan kuburnya kosong. Dia Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia Tuhan yang membuat banyak mujizat. Baca Alkitab saudara, isinya cuma mujizat dan mujizat dan mujizat. Yang tidak bisa, dia buat jadi bisa. Yang tidak ada, dia adakan untuk menjadi ada. Yang buta, di matanya dia celikkan. Yang lumpuh, dia buat kaki itu bisa melompat. Yang kekurangan, dia Tuhan Allah El Shaddai yang menyediakan. Percayakah saudara, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Amin saudara. Mari buat hidup kita ini terus berada di mata air kehidupan. Jangan pindah kemana-mana, ya. Jangan pindah ke yang lain-lain saudara. Mari percaya dan andalkan Tuhan Yesus. Walaupun tidak kelihatan, walaupun sepertinya tidak ada, tapi Dia ada. Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya akhirnya setelah semua berangkat, tadinya saya pikir benar-benar saya tidak akan bisa pergi saudara. Tapi suami saya sebelum berangkat, dia berkata, kamu nanti akan tetap berangkat. Oke, saya tunggu dulu ya, semua selesai, semua gitu. Dan Tuhan sediakan kendaraan untuk saya bisa berangkat saudara. Ada seorang keluarga yang mau berangkat,
sudah mau masuk tol saudara. Ditelepon anak saya, om mau pergi ke Sion enggak? Acaranya kan kemarin tanggal 17 itu di Sion. Oh iya, ini aku sudah mau masuk tol. Om, bisa enggak om? Tungguin mamiku om. Dia bilang, oh iya bisa. Saudara dia balik, dia telepon saya, Cik, aku nanti Cik Ripka tak barengi, kita sama-sama dulu. Tapi saya masih urus papi saya bilang, enggak apa-apa Cik, tak tungguin dia. Saya bersyukur saudara, itu loh kalau Tuhan berkata semua baik, itu semua baik. Ya, saya tuh enggak mikir naik apa, enggak mikir istilahnya belum makan, enggak mikir. Tapi ketika saya akhirnya semua sudah beres, kira-kira jam 12 lewat gitu ya, saya naik mobil langsung istilahnya orang bilang dilungi, diberikan satu tas, satu nasi kotak. Cik, tadi aku beliin nasi buat Cik Ripka. Itu loh saudara, saya suka mikir saudara, suka mikir makan, gak mikir apa-apa. Pokoknya saya satu aja, saya mau berangkat, saya tidak mau kehilangan semua yang acaranya Tuhan. Saya berangkat, setelah semua disetting, semua sudah ditata, ayah saya sudah tenang, sudah stabil kondisinya, saya berangkat. Itu loh saudara, mengandalkan Tuhan. Tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Kenyataannya buruk, tapi Tuhan berkata baik. Saya mau mengembangkan semua baik. Saya terus mengatakan kepada diri saya sendiri, semua baik, semua baik. Ketika mulai ada khawatir, saya di tengah jalan mencoba mau menghubungi suster saya, saudara, mau tanya perkembangan atau apa. Enggak lah, saya mau putuskan, saya mau percaya kepada Tuhan. Dan saya fokus sampai selesai semuanya, sampai malam. Dan harusnya kami ini nginap, saudara. Harusnya kami ini nginap. Tapi karena semua situasi kita putuskan kita langsung pulang. Jadi malam itu kami langsung balik ke Semarang. Itu loh saudara, pengaturan Tuhan yang sempurna. Bukan kehendakku tapi kehendaknya yang terjadi. Di situ kita namanya percaya, ya, mengandalkan Tuhan. Menaruh Tuhan pada posisi yang utama. Saya tetap hati saya ini rindu Tuhan, aku tidak mau miss. Aku tidak mau ketinggalan, aku mau berada di mana engkau mau aku ini berada. Ya, tidak terus lihat situasi seperti ini, terus dengan mudah kita langsung meng-cancel semua atau pilih hal yang enak, nggak bisa saudara. Tapi belajarlah mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Itu artinya saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada kalimat yang bagus. Di dalam New King James ya, Alkitab berkata, in all your ways acknowledge him. Dalam semua jalan kita, dalam semua hal yang kita hadapi, mari percayailah Tuhan. Akuilah Tuhan dalam semua situasi. Itu artinya acknowledge. Itu artinya percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Dan itu mengandalkan Tuhan, itu seperti itu saudara. Ya. Dan dia akan menuntun jalan kita. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, percayalah saudara, Tuhan Allah Roh Kudus akan menuntun step by step. Akan menuntun langkah demi langkah perjalanan kehidupan kita. Akan membawa kemana? Perjalanan apa? Perjalanan mujizat, perjalanan terobosan, perjalanan kelimpahan, perjalanan kesehatan, perjalanan semua kebahagiaan yang ada. Itu yang Tuhan janjikan. Karena firman-Nya berkata, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, tapi rancanganku adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu artinya, jadi ketika kita menghadapi, loh Tuhan berkata, kok bukan rancangan kecelakaan, kok mengalami kecelakaan, kok mengalami hal yang tidak enak. Tetap Alkitab berkata Tuhan itu baik. Ya, dia sedang menguji hati. Kamu mengandalkan siapa? Sedang menguji iman kita. Kamu percaya kepada siapa? Jadi setiap apapun situasi, musim yang kita lewati, mari andalkan Tuhan. Ya, ini yang pertama nih. Andalkan Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Saya bersyukur sekali saya berada di tempat ini. Ada sukacita Tuhan yang luar biasa. Karena saya berkata, Tuhan, Engkaulah segalanya. Hari ini saya proklamirkan, hari ini saya deklarasikan. Dengan membuktikan saya ada di tempat ini, saya berkata, saya percaya kepada Tuhan.
Ketika saya mendahulukan Tuhan, Tuhan akan mengurusi semua pergumulan urusan saya. Saya percaya ayah saya dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjagai. Tadi setelah sampai sini dikabari, telinganya sudah bersih. Amin saudara, saya percaya semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan saya tetap percaya Tuhan berkata semua baik, artinya saya percaya semua baik. Amin saudara, amin saudara. Ya, yang kedua, ya, bagaimana jadi supaya hidup kita ini pokoknya dalam semua musim kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, yang kedua kita belajar di Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ini sepertinya firman Tuhan yang terakhir, yang pendahulu kita, pemimpin dari AOC ya, sebelum pulang. Betul ya saudara ya? Firman Yohanes 15 sampai ada lagunya ya. Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam aku artinya siapa? Yesus. Ini konteksnya ialah Yesus pokok anggur yang benar. Ya, mari kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5, Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Ya, sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi yang pertama kuncinya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa saudara? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Setelah kita mengandalkan Dia, terus tetap tinggal dalam apa? Dalam mengandalkan Tuhan. Ya, dalam semua apapun yang kita hadapi dan lewati, tetap tinggal. Ingat, aku mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan kemana-mana. Ya, tetap pada mata air kehidupan itu. Pohon kita jangan dipindahkan kemana, tetap tinggal di dalam Dia. Karena janjinya kita akan berbuah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, artinya kita menjadi satu dengan Tuhan. Itu membuat pohon hidup kita ini tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam semua situasi, dalam semua kondisi, kita tetap bisa bersukacita walaupun keadaan kita seharusnya kita tidak bisa bersukacita. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan hidup Tuhan, sukacita yang melimpah, sukacita ilahi akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan di situ kita berbuah. Berbuahnya apa? Ngucap syukur, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi kita bisa bersyukur. Itu buah, saudara. Ya, itu buah. Dalam semua pergumulan, tantangan, apakah saya ngomel-ngomel, Tuhan aku sudah melayani Engkau, ini kok begini? Enggak. Saya berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sempurna. Segala sesuatu yang terjadi dalam kendali-Mu. Ya, tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita membuat hidup kita akan terus berbuah lebat. Ya, hidup kita ini terus berbuah. Buahnya bisa dinikmati oleh sekitar kita, saudara. Kira-kira sudah hampir sampai hari ini. Kita terus di Semarang pun kita bergerak, kita memberi makan untuk orang-orang yang sedang dalam perawatan, sedang isolasi mandiri, nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya saudara. Kami sudah mungkin juga hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah ya. Itu terus setiap hari bagian saya ini setiap hari Sabtu dan Minggu dan hari besar. Ya, kita akan ada dapur umum dan
Dia Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu libur. Terus suatu hari saya ditelepon ditawarin, sih mau bisa nggak bantuin kalau Sabtu Minggu karena dapurnya libur, Cik Rifkah yang menyiapkan makanan untuk dibagikan, ya, untuk dikirim ke rumah-rumah. Boleh? Saya tidak berpikir panjang, saudara. Ya, walaupun istilahnya saudara tahu dengan semua keterbatasan semua yang ada, saya berkata, ya dulu saudara. Tapi itu nanti gimana ya? Jumlahnya berapa? Pertamanya saudara tahu kita mau jumlahnya itu 800 porsi. Bukan cuma 10-20 porsi loh, 800 porsi. Ini rumah tangga loh saudara ya. Saya panci gede kagak punya. Ya, rice cooker gede, lemari nasi kagak punyanya ya. Namanya orang rumah tangga kan ya rumah tangga saudara, peralatan rumah tangga, bukan catering. Nggak mikir, tapi saya berkata ya, saya sambar dulu apa yang Tuhan tawarkan. Dan begitu saya berkata ya Tuhan, saudara tahu, saya tiba-tiba dikirimi panci yang paling ajaib ya saudara. Hari itu ada orang dari luar kota, bisa-bisanya mau pulang Semarang dititipi, titip gitu, tolong titip ya buat Bu Rifkah diantarkan ke rumahnya, terus dikasih alamat. Saudara tahu saya dikirimi apa? Brambang, bawang, lombok, ya, bakso. Itu loh saudara. Sampai saya gini, ajaib. Suster saya, kami cuma kerjakan itu berapa orang? 5 orang saudara. Ya, saya punya suster 2, suami saya, ada kakak ipar saya, jadi pas nginep di rumah saya gitu saudara. Pas nginep di rumah saya, terus ada adik saya rumahnya tinggal dalam satu komplek. Ya, kamu bantu ya. Saudara tahu kita kalau beri makan bukan sekedar memberi makan. 2 menu loh saudara. Langsung sekali kirim dapat menu siang dan menu malam. Ajaib toh? Bukan cuma menu sekali. Menu siang dan menu malam saudara. Jadi ini makan siang, ini makan malam. Kita kirim, itu mereka dapat 2 langsung. Jadi saya bagi dengan adik saya, kamu ini ya goreng ini atau masak ini gitu. Dan kami kerjakan sampai hari ini saudara. Terus itu dikerjakan. Dan di situ loh saudara, kita istilahnya hidup kita memberi buah dan menjadi berkat buat orang lain. Biar Tuhan yang melihat. Apakah ada yang lihat? Nggak ada. Yang lihat siapa? Tuhan. Semua itu orang terima makanan dari mana juga nggak tahu. Tapi yang saya percaya, kita mengerjakan, memberi makan, kita sendiri akan diberi makan. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berhutang. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang, saudara. Apa yang saudara tabur, itu akan saudara tuai. Saudara memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, saudara, Tuhan akan pelihara hidup kita. Waktu itu saya berkata, udah kita sehat, kita beri makan orang yang sakit. Sebelum makanan itu didistribusikan ya saudara, kita doakan. Berkati ya Tuhan, makanannya juga tidak basi. Tuhan berkati semua yang makan sembuh. Hari ini dari 800 porsi sudah tinggal 13 porsi terakhir kemarin. Berarti apa saudara? Sembuh. Bukan mati loh saudara, sembuh saudara ya. Sembuh, semuanya sembuh. Jadi tiap kali berkurang, sekarang tinggal 13 porsi. Dan saya percaya minggu depan sudah habis sembuh ya. Amin saudara. Nah di masa seperti itu, ini loh saya belajar. Di masa itu kira-kira 3 minggu lalu lah ya. Di tengah-tengah saya sedang bekerja, bungkusi gitu ya, packing gitu. Saya ada fotonya sih tapi belum disiapkan. Saya lagi bungkus itu Tuhan tiba-tiba ngomong seperti ini. Kamu ini sedang membuatkan jalan. Buat istilahnya saya punya 2 suster, yang satu sudah kenal Tuhan, yang satunya sedang proses untuk mengenal Tuhan. Sudah diajak berdoa, sudah undang Tuhan Yesus, tapi masih belum meninggalkan doanya yang lama ya. Nah, tiba-tiba dia dikabari suaminya itu sakit saudara di desa. Padahal jadwalnya tanggal waktu itu kalau nggak salah tanggalan merah itu dia tuh sudah izin mau pulang ya, tapi ditelepon dari sana suaminya sakit. Seketika itu saya madeg saudara. Tapi sebelum itu Tuhan sudah ngomong, kamu ini sedang membuatkan jalan. Saya tidak paham membuatkan jalan apa. Yang saya akhirnya sekarang tahu adalah apa?
Kami sedang membuatkan jalan mujizat. Waktu suster saya dengar suaminya sakit, khawatir enggak? Dia pengen pulang, enggak bisa pulang, dilarang. Karena warga di sekitarnya juga melarang untuk suaminya keluar dari rumah, enggak boleh keluar dari rumah. Dan suaminya ini ada sakit memang ada bawaan sakit, saudara. Jadi istilahnya begitu dengar berita itu, nah sekali lagi belajar mengandalkan Tuhan. Ketika hidup kita tetap menempel pada ditanam di tepi aliran air. Ketika ada musim kering datang, ketika ada semua ini berita yang buruk datang, tenang dulu, percaya, gali airnya, gali air kehidupan itu. Saya berkata, sus, percaya kepada Tuhan. Kamu sudah masak memberi makan orang yang sakit. Jangan takut, suamimu diurusi Tuhan. Dia diem, amin. Dia ngomong gitu, saudara. Ya, dan hari ini saya kemarin 2 hari yang lalu kita dengar kabar suaminya sudah sembuh, sudah. Terus tadinya bingung, saudara, siapa yang mau memberi makan? Nggak ada, saudara. Ngebel familinya, aku nggak berani dan lain sebagainya. Saya berkata, sus, percayalah, kamu sudah memberi makan. Dan di situ saya baru ingat Tuhan berkata, kamu sedang membuatkan jalan buat sustermu. Saudara tahu kan? Sus, dia kan membantu saya untuk menyediakan masak. Yang bisa masak dia, saudara. Saya mah cuma packing. Ya, saya cuma packing, saya cuma ngewangi, mempersiapkan bahan. Artinya ngerajani, saya yang belanja, dia yang masak, yang memberi bumbu itu dia. Sebetulnya enak enggak enaknya dikuncinya di dia. Ya toh, kalau saya kan cuma ngerajani Brambang, ngerajani Lombok, ya nyiapkan bahan saja, tapi yang mengolah untuk jadi makanan yang enak itu suster saya. Saya berkata, sus, kamu sudah memberi makan orang-orang yang sakit kan? Percayalah, suamimu akan ditolong Tuhan. Jangan khawatir, pasti ada yang ngasih makan. Dan benar, saudara, ketika hari ini 2 hari yang lalu dengar sudah baik, sudah sembuh, sudah sehat, itu Tuhan yang buat mujizat. Dia ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan terus menghasilkan buah. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi, saudara? Mengandalkan Tuhan. Buat Tuhan nomor 1 dalam hidupmu. Ini ujiannya ketika menghadapi apapun, reaksi saudara apa? Ya, ketika ada tantangan langsung khawatir, bingung, mencari pertolongan kepada manusia, atau saudara diam dan berkata, Tuhan tolong aku. Detik saya dengar berita waktu kami sedang deklarasi, saudara ya, sedang doa di ruang keluarga gitu, suster saya teriak, telinganya kungkung berdarah, apakah menghentikan kami berdoa? Tidak. Kita hanya langsung berkata, Tuhan. Saya diam sejenak, langsung saya berkata, Tuhan, Engkau mau bicara apa? Ini harus bersikap bagaimana? Saya tenang sejenak, saudara. Dan disitulah tahu, saudara ya, kita ini mengandalkan siapa. Nomor 1 yang saya telepon surga, ya, bukan yang lain-lain. Surga dulu. Setelah itu baru ingat-ingat di kontak saya siapa ya yang dokter, saya ingat-ingat namanya, siapa yang dokter langsung saya hubungi. Tapi saya Tuhan dulu. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Ya. Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan. Setelah kita mengandalkan Tuhan, tetaplah tinggal dalam mengandalkan Tuhan. Ya, jangan yang lain. Tetap tinggal dalam mengandalkan Tuhan. Karena disitulah kita akan berbuah. Hidup kita akan berbuah. Iman kita akan berbuah. Percaya kita akan berbuah. Buahnya apa, saudara? Terobosan, mujizat, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Yang ketiga, Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang terakhir. Mazmur pasal yang ayat pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, sudah dapat? Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Alkitab berkata, berbahagia. Kalau kita tidak mengikuti semua hal yang duniawi, kalau kita tidak mengikuti semua
yang di luar Tuhan. Tapi ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ini ayat yang paling kita suka. Apa saudara, bacain keras bersama-sama? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin saudara. Paling suka kan ini kan saudara, semua yang kita buat berhasil, tidak mengalami gagal panen. Betul kan? Itu yang kita harapkan kan? Itu yang kita inginkan, betul? Ada kuncinya. Ialah apa? Merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, bukan duduk dalam kumpulan pencemooh, bukan berdiri di dalam orang berdosa, bukan cuma kita menuruti nasihat-nasihat orang fasik. Jangan begini, jangan begitu. Jangan ini beritanya seperti ini, beritanya seperti itu. Mari saudara, dengar berita surga lebih daripada semua berita yang hari ini kita dengar. Mari percayai Tuhan lebih dari apa yang kita lihat situasi hari-hari ini. Bangun iman hidup kita. Biar pohon kehidupan kita ini terus berada di tepi aliran air surgawi. Ya saudara, jangan pergi kemana-mana. Tetap tinggal dalam berharap kepada Tuhan. Tetap tinggal mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Dan terus dengan situasi ini gimana, pekerjaanku ini gimana, mari percaya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ya, kalau saudara enggak mengalami sendiri, ya memang mendengar itu enak saudara ya. Tapi percayalah saudara, saya melewati semua pergumulan ya tidak seenak kata-kata lah. Enggak seenak ngomong begini. Saudara kan ini sudah tahu endingnya. Tapi pada saat kami menjalaninya, enggak, air mata. Ya, tetap kita nangis. Saya nangis, tetap nangis. Tuhan ini piye saudara gitu. Lihat kondisi papa saya, tegel enggak? Ya enggak tega lah. Ya, tapi mari percaya kepada Tuhan. Dan disitulah hidup kita hidup yang berbuah. Bukan hidup yang menggerutu, bukan hidup yang ngomel, bukan hidup yang terus mempertanyakan Tuhan, bukan. Tapi hidup kita hidup karena percaya. Hidup kita karena kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan itu katakan. Begitu dia berkata baik, saya berkata amin. Yes, semua baik. Walaupun kenyataan yang saya lewati apakah sudah baik? Belum. Amin saudara. Mari belajar. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib. Ngalami sendiri. Ya, bukan lagi kata orang. Dengan semuanya ini saya bersyukur mengalami sendiri. Saya ngalami sendiri. Dan itu membuat buah kehidupan itu bisa dinikmati orang lain. Suster saya kagum, lihat ajaib ya. Lagi masak-masak, dikirimin apa? Brambang, bawang, lombok saudara. Ya, bakso, semua bahan-bahan makanan. Dan sampai hari ini Tuhan mencukupkan. Di tengah semua pergumulan, di tengah semuanya itu tetap hidup yang berbuah. Saudara tahu di tengah-tengah istilahnya kami ini juga tidak kemana-mana, nggak pergi kemana-mana. Tapi kami hidup karena Tuhan. Ya, kami hidup karena pemeliharaan dari Tuhan. Seperti itu bisa jadi berkat, misalnya Tuhan gerakkan kami pergi ke airport. Mau terbang? Enggak. Menjumpai para porter saudara. Ya, menjumpai para porter yang kami tahu situasi hari-hari itu juga pasti sulit. Kita bergerak kemana Tuhan tuntun. Kita jumpai para porter untuk apa? Datang dan membawa makanan buat mereka. Bawa sembako buat mereka. Ketika kami datang, aduh, mereka mengenali wajah kami ya, karena mungkin juga sering ke airport dan Bu, udah lama enggak pergi. Lah mau pergi kemana Pak? Saya bilang hari-hari kayak begini. Iya Bu, ini juga sepi. Ya. Dan di situ saudara, kasih Kristus. Ya, disitulah hidup kita menjadi garam. Disitulah hidup kita membawa terang di tengah semua kegelapan di dunia ini. Kekelaman yang ada. Memberikan secercah harapan. Mereka pikir, aduh terima kasih di saat sepi. Tadinya saudara saya cuma pikir bawa makanan, bagi sembako. Tapi tiba-tiba
pagi itu, ya pagi itulah, pagi itu ada yang memberkati, ada yang memberkati. Saya pikir saya gini, saya ngomong sama suami saya ini kok kepengen memberi cuman selain makanan, selain sembako, saya kok pengen memberkati amplop, saya bilang gitu. Saya pengen memberkati setiap orang ini dikasih amplop, terus Tuhan kasih kata-kata. Jadi amplopnya enggak amplop polos, kita tulis dengan tangan kita firman yang Tuhan berikan. Tuhan kasih kata-kata seperti ini, masih ada Tuhan yang memberikan harapan. Masih ada Tuhan yang mendengar jeritan doa setiap kita. Kita tulis, saudara. Dan saya percaya itu jadi berkat. Mereka mengira enggak itu? Apakah menduga hari itu kami akan datang dan membawa berkat seperti itu? Enggak, saudara. Mungkin berkat yang kami kirimkan itu istilahnya hasil kerja 2 minggu. Ya, tapi itulah Tuhan. Di situ mereka sampai istilahnya berkaca-kaca, bilang terima kasih ya Bu. Mereka kenal kami, ada yang kenal, ada yang enggak kenal, saudara. Tapi disitulah kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi istilahnya buah hidup kita bisa dinikmati orang yang lain. Di situ nama Tuhan dimuliakan ketika kita berbuah banyak. Amin, saudara. Di semua kondisi, semua situasi kami kekurangan, tidak boleh berhenti dalam kami memberi. Ketika semuanya serba mepet, disitulah waktu mari kita percaya terus menabur. Terus menabur. Dan ketaburan itulah sebetulnya untuk siapa? Untuk kembali kepada kita. Ya, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kamu memperhatikan orang, Tuhan kita tidak akan pernah lupa memperhatikan hidup kita. Amin, saudara. Ayo bangkit, percaya. Amin, saudara. Ada berapa kunci ini hari ini kita belajar? 3 kunci, saudara. Ya, praktekkan dan hidupi di dalam hidup. Nanti saudara akan mengalami Tuhan yang sangat nyata di dalam hidupmu. Saudara akan lihat mujizat, terobosan dan apapun pergumulanmu. Percayalah saudara. Buktikan Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan yang saya sembah. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang membuat segala sesuatunya baik adanya buat hidup kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Yang pertama kuncinya adalah berharap, menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal dalam mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga apa? Renungkan firman. Ya. Setelah semuanya, renungkan siang dan malam. Terus renungkan siang dan malam firman Tuhan. Baca Alkitab. Dan firman yang jadi rema dalam hidup kita, perkatakan. Karena ini masa di mana setiap apa yang kita gemakan, yang kita ucapkan, buah perkataan kita akan kita nikmati. Gemakan kehidupan, gemakan mujizat, gemakan terobosan, dan saudara akan makan buah mujizat, buah terobosan, buah kehidupan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kondisinya sepertinya hari ini ekonomi kita sedang mati, mari perkatakan, hidup kembali ekonomiku. Mari diam dalam mata air, pohon hidupmu tetap ada mata air surgawi, dan air itu akan mengalir menghidupkan yang mati. Amin, saudara. Mari percaya, pengharapan kita diberkati kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita pujikan